Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kunjungan industri kami dari majalah Trubus. Pertama-tama, kami akan membahas tentang profil dan sejarah majalah Trubus itu didirikan. Majalah Trubus pertama kali didirikan oleh Yayasan Bina Swadaya. Yayasan Bina Swadaya sebelumnya bernama Yayasan Sosial Tani Membangun yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1967 oleh Ikatan Petani Pancasila. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998, era kedua yang ditandai dengan naiknya rezim Orde Baru ke panggung kekuasaan, pemerintah membuat kebijakan untuk menyederhanakan organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi tani, suatu kebijakan yang mengutamakan stabilitas politik untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya organisasi tani pada tahun 1973, IPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau disingkat HKTI ini terbentuk. Dengan demikian, pendekatan organisasi massa termasuk kegiatan advokasi diintegrasikan ke dalam HKTI. Sementara pendekatan manajemen proyek dan perkembangan partisipasi masyarakat lokal dalam sekelompok swadaya masyarakat dikelola oleh Yayasan Sosial Tani Membangun atau disingkat YSTM yang selanjutnya bertransformasi menjadi Yayasan Bina Swadaya sebagai penerus IPP. YSTM ini mengawali kegiatan dengan mengelola dua kegiatan, yaitu 1. Pengembangan kelompok swadaya masyarakat atau KSM atau Self-Help Group yang disingkat SHG ke arah pemberdayaan ekonomi rakyat lemah dan miskin. Lalu kedua, penerbitan majalah Trubus untuk informasi pertanian yang kemudian berkembang menjadi media komunikasi pembangunan. Nah, itu tadi adalah profil dan sejarah singkat untuk majalah Trubus. Lalu, selanjutnya kita akan membahas visi dan misi dari majalah Trubus. Oke, visi dari majalah Trubus yaitu menjadi perusahaan penerbitan yang diakui unggul dan pelopor dalam menyediakan beragam informasi secara nasional maupun secara internasional. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah misi. Misi dari majalah Trubus pertama, membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap potensi flora dan fauna serta biodiversitas dunia. Lalu kedua, menyediakan informasi pertanian terlengkap, terpercaya, dan terkini untuk mendorong perkembangan agribisnis Indonesia. Ketiga, mempengaruhi kebijakan pembangunan agar lebih berpihak pada perkembangan pertanian dan lingkungan hidup. Lalu terakhir, memperluas jangkauan pelayan informasi secara berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah visi dan misi dari majalah Trubus. Lalu, di next selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi yang dijalani oleh redaksi majalah Trubus. Nah, ini dia struktur organisasinya. Dari pertama yaitu pendiri dan pemimpin umum. Lalu ada wakil, ada pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, penanggung jawab rubrik, ada wartawan, artistik, dokumentasi, penerbit, direktur, iklan, pemasaran, dan yang terakhir pelatihan tur konsultasi agribisnis. Nah, itu tadi adalah struktur organisasi manajemen redaksi dari majalah Trubus. Nah, dari struktur organisasi tersebut, majalah Trubus ini mempunyai ciri khas sendiri. Dalam alur pemberitaan di majalah Trubus tiap bulannya mengadakan rapat untuk membahas pengerjaan pemberitaan 2 bulan berikutnya. Artinya pemikiran atau kerangka kerja 2 bulan berikutnya sudah dibahas dan difikirkan oleh manajemen redaksi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang teori POAK dari teori manajemen George R. Terry. George R. Terry mengemukakan teori manajemen POAK yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita akan membahas yang pertama, planning atau perencanaan. Menurut Wahyudi, perencanaan merupakan unsur yang sangat penting karena media massa memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat.
Oke, jadi pemimpin itu harus mengetahui secara pasti tujuan jangka panjang untuk kemudian rencana jangka panjang menengah, dan di atas perencanaan jangka panjang menengah ini pula, ia harus menentukan perencanaan jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu adalah organizing atau pengorganisasian. Menurut Wahyudi, secara klasik, organisasi diartikan sebagai struktur yang menggambarkan hierarki. Secara modern, organisasi diartikan sebagai hubungan kerja antar manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi walaupun organisasi dapat diartikan sebagai susunan dengan bagian-bagian terpadu, sehingga hubungan mereka dipengaruhi oleh hubungan secara keseluruhan. Jadi organisasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu bagian dan hubungan. Lalu selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Menurut GRT dan Skarna 1992 B2, pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Karena itu, pencapaian tujuan bukan hanya tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerak yang terarah kepada sasaran yang dituju. Lalu selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Menurut Fayol dalam Wahyudi 1994, pengawasan adalah langkah pengujian apakah segala berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan, dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Nah, dalam dunia penyiaran akan lebih tepat bila sistem kontrol dilakukan secara pengendalian oleh semua pimpinan di setiap tingkatan. Nah, oke, baik. Teori Polak sudah selesai kita bahas. Lalu selanjutnya, ini adalah foto-foto hasil dari kunjungan kami, dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Ini kita langsung bertemu dengan pimpinannya dan wakil pimpinannya. Kita berkunjung ke tanaman yang dikelola oleh majalah Trubus. Lalu di sini ada beberapa foto penghargaan yang sudah didapat dari majalah Trubus. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di penghujung slide, yaitu kesimpulan. Hasil wawancara dengan beberapa sumber dari kelompok kami menyimpulkan bahwa sistem manajemen media cetak majalah Trubus dikatakan sudah telah melakukan dengan baik dan efektif. Pada semua variabel manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan telah mencapai hasil yang baik sesuai dengan teori POAK yang disampaikan oleh George R. Terry. Pertama, perencanaan dilaksanakan dalam majalah Trubus mulai dari menetapkan konsep hingga mempersiapkan segala produksi. Lalu kedua, pengorganisasian majalah Trubus, semua reporter bertugas dalam penggalian informasi berita. Lalu ketiga, proses pelaksanaan produksi majalah Trubus sebagian dilakukan di lapangan dan sebagian dilakukan di dalam kantor. Lalu keempat, proses pengawasan dan evaluasi penanggung jawab sudah memiliki quality control. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Nur Hasanah yang sudah menyimak hasil presentasi dari kelompok kami. Inilah hasil kunjungan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.